Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Noval Ramadan dari kelas 11 MIPA E, absen 2. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai asam dan basa. Daftar materinya yaitu yang pertama pengertian asam dan basa, yang kedua teori asam dan basa menurut Arrhenius, yang ketiga teori asam dan basa menurut Bronsted dan Lowry, yang keempat teori asam dan basa menurut Lewis, yang kelima kekuatan asam dan basa, yang keenam air bersih. Pengertian asam basa. Asam dan basa sudah dikenal sejak zaman dulu. Istilah asam atau asid berasal dari bahasa Latin acetum yang berarti cuka. Istilah basa atau alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Basa digunakan dalam pembuatan sabun. Juga sudah lama diketahui bahwa asam dan basa saling menetralkan. Di alam, asam ditemukan dalam buah-buahan. Misalnya asam sitrat dalam buah jeruk berfungsi untuk memberi rasa limun yang tajam. Cuka mengandung asam asetat, dan asam tanak dari kulit pohon digunakan untuk menyamak kulit. Asam mineral yang lebih kuat telah dibuat sejak abad pertengahan. Salah satunya adalah aquaforti atau asam nitrat, yang digunakan oleh para peneliti untuk memisahkan emas dan perak. Lalu ada asam dan basa menurut Arrhenius. Pada tahun 1884, Svante Arrhenius 1859 sampai 1897, seorang ilmuwan Swedia yang memenangkan hadiah Nobel atas karyanya di bidang ionisasi, memperkenalkan pemikiran tentang senyawa yang terpisah atau terurai menjadi bagian ion-ion dalam larutan. Dia menjelaskan bagaimana kekuatan asam dalam larutan aqua atau air tergantung pada konsentrasi ion-ion hidrogen di dalamnya. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dalam air melepaskan ion H+, sedangkan basa adalah zat yang dalam air melepaskan ion OH-. Jadi pembawa sifat asam adalah ion H+, sedangkan pembawa sifat basa adalah ion OH-. Jumlah ion H+ yang dapat dihasilkan oleh satu molekul asam disebut valensi asam, sedangkan ion negatif yang terbentuk dari asam setelah melepaskan ion H+ disebut ion sisa asam. Lalu ada asam dan basa menurut Bronsted dan Lowry. Menurut Bronsted dan Lowry, asam adalah spesies yang memberi proton, sedangkan basa adalah spesies yang menerima proton pada suatu reaksi pemindahan proton. Konsep asam dan basa dari Bronsted-Lowry ini lebih luas daripada konsep asam basa Arrhenius karena hal-hal berikut. Yang pertama, konsep asam basa Bronsted-Lowry tidak terbatas dalam pelarut air, tetapi juga menjelaskan reaksi asam basa menurut pelarut lain atau bahkan reaksi tanpa pelarut. Yang kedua, asam basa Bronsted-Lowry tidak hanya berupa molekul, tapi juga dapat berupa kation atau anion. Lalu yang ketiga, konsep asam basa Bronsted-Lowry dapat menjelaskan sifat asam dari NH4Cl. Karena NH4Cl yang bersifat asam adalah ion NH4+, karena dalam air dapat melepas proton. Lalu ada asam dan basa konjugasi. Suatu asam setelah melepas suatu proton akan membentuk spesies yang disebut basa konjugasi dari asam tersebut. Sedangkan basa yang telah menerima proton menjadi asam konjugasi. Perhatikan tabel berikut. Asam HCl dipecah menjadi protonnya yaitu H+, dan basa konjugasinya yaitu Cl-. Lalu untuk basa NH3 ditambah sebuah proton H+, akan menjadi asam konjugasinya yaitu NH4+. Pasangan asam basa setelah terjadi serah terima proton dinamakan asam basa konjugasi. Lalu ada asam dan basa menurut Lewis. Asam menurut Lewis adalah zat yang dapat menerima pasangan elektron atau akseptor pasangan elektron. Basa menurut Lewis adalah zat yang dapat memberikan pasangan elektron atau donor pasangan elektron. Lewis mengamati bahwa molekul BF3 juga dapat berperilaku seperti halnya asam H+, sewaktu bereaksi dengan NH3. Molekul BF3 dapat menerima sepasang elektron dari molekul NH3 untuk membentuk ikatan kovalen antara B dan H. Teori asam basa Lewis lebih luas dibandingkan Arrhenius dan Bronsted-Lowry karena yang pertama, teori Lewis dapat menjelaskan reaksi asam basa yang berlangsung dalam pelarut air, pelarut bukan air, dan tanpa pelarut sama sekali. Lalu teori Lewis dapat menjelaskan reaksi asam basa yang tidak melibatkan transfer proton H+, seperti reaksi antara BF3 dan NH3. Lalu ada kekuatan asam dan basa. Kekuatan asam dipengaruhi oleh banyaknya ion H+ yang dihasilkan oleh senyawa asam dalam larutannya. Berdasarkan banyak sedikitnya ion H+ yang dihasilkan, larutan asam dibedakan menjadi dua macam sebagai berikut. Yang pertama, asam kuat. Asam kuat yaitu senyawa asam yang dalam larutannya terion seluruhnya menjadi ion-ionnya. Reaksi ionisasi asam kuat merupakan reaksi berkesudahan.
Lalu yang kedua ada asam lemah. Asam lemah yaitu senyawa asam yang dalam larutannya hanya sedikit terionisasi menjadi ion-ionnya. Reaksi ionisasi asam lemah merupakan reaksi kesetimbangan. Lalu ada kekuatan basa. Kekuatan basa dipengaruhi oleh banyaknya ion OH- yang dihasilkan oleh senyawa basa dalam larutannya. Berdasarkan banyak sedikitnya ion OH- yang dihasilkan, larutan basa juga dibedakan menjadi dua macam sebagai berikut. Yang pertama, basa kuat. Basa kuat yaitu senyawa basa yang dalam larutannya terion seluruhnya menjadi ion-ionnya. Reaksi ionisasi basa kuat merupakan reaksi berkesudahan. Lalu yang kedua ada basa lemah. Basa lemah yaitu senyawa basa yang dalam larutannya hanya sedikit terionisasi menjadi ion-ionnya. Reaksi ionisasi basa lemah juga merupakan reaksi kesetimbangan. Lalu ada konsep pH. Untuk menyatakan tingkat atau derajat keasaman suatu kelarutan, pada tahun 1910, seorang ahli dari Denmark, Søren Lautis Sørensen, memperkenalkan suatu bilangan yang sederhana. Bilangan ini diperoleh dari hasil logaritma konsentrasi H+. Karena pH dan konsentrasi ion H+ dihubungkan dengan tanda negatif, maka makin besar konsentrasi ion H+, makin kecil juga bilangan pH. Dan karena bilangan dasar logaritma adalah 10, maka larutan yang nilai pH-nya berbeda sebesar N mempunyai perbedaan ion H+ besar 10N. Lalu yang terakhir ada pengertian air bersih. Apabila kandungan air tidak mengganggu kesehatan manusia, maka air dianggap bersih. Air dinyatakan tercemar apabila terdapat gangguan terhadap kualitas air, sehingga air tidak dapat digunakan untuk tujuan penggunaannya. Air tercemar akibat masuknya makhluk hidup, zat atau energi ke dalam air, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Sumber utama pencemaran air adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kotoran rumah tangga atau sewage, yang kedua limbah pupuk, yang ketiga limbah pestisida, yang keempat limbah industri, yang kelima limbah deterjen, yang keenam tumpahan minyak. Lalu ada juga parameter kualitas air. Yang pertama yaitu kandungan zat padat, yang kedua oksigen terlarut atau dissolved oxygen DO, yang ketiga biochemical oxygen demand atau BOD, dan chemical oxygen demand atau COD. Lalu yang keempat ada kadar pH. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.